إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. Jazakallahu khairan. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati Islam wa azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, alhamdulillah. Di kesempatan Rabu pagi pekan pertama yang berbahagia ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Iqbal Gunawan Hafidhahullah dari Maros, Makassar. Pembahasan di kesempatan ini melanjutkan kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari, dengan tema hukum mempelajari ilmu nujum atau perbintangan. Ikhwati Islam wa azakumullah, setelah penyampaian materi, silahkan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz. Falyatafaddal mashkura Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'alukal huda was sadad. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pagi hari ini kita melanjutkan kembali kajian rutin kita setiap Rabu pertama dan kedua, pembahasan kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullah. Dan pembahasan kita sudah sampai pada bagian 115, perkataan beliau rahimahullah, wa aqilla minan nadhari fin nujum illa bima tasta'inu bihi ala mawaqitis shalah walha amma siwa dhalik fa innahu yad'u ila zandaqah. Dan batasi, kurangi, dan jangan berlebihan melihat ke bintang-bintang. Illa bima tasta'inu bihi ala mawaqitis shalah, kecuali yang dibutuhkan untuk mengetahui contohnya waktu-waktu salat. Walha amma siwa dhalik fa innahu yad'u ila zandaqah, dan tinggalkan selainnya karena hal itu bisa mengantarkan kepada kekufuran, kepada zandaqah, kepada kesyirikan. Dan ini pemirsa sekalian, di antara wasiat-wasiat yang Imam Al-Barbahari rahimahullah wasiatkan kepada kita semua di akhir-akhir pembahasan kitab ini. Yang mana sebelumnya beliau menekankan kembali tentang wajibnya bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dimanapun kita berada.
dan wajibnya kita semua kembali kepada al-amril atiq, perkara yang pertama, kembali kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ma ana alaihi wa ashabi. Ketika ditanya tentang kelompok yang selamat, siapa mereka ya Rasulullah? Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ma ana alaihi wa ashabi, yang aku dan sahabatku berada di atasnya. Inilah yang disebut dengan al-amrul atiq, perkara yang lama. Karena tidak boleh kita membuat perkara-perkara baru dalam agama. Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan hampir setiap khutbahnya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah perkara-perkara baru dalam agama. Beliau, Imam Al-Barbahari, juga memperingatkan sebelumnya kepada kita, para pembaca, seluruh kaum muslimin dan muslimat, untuk tidak ikut serta dalam berbagai macam fitnah, perselisihan di antara kaum muslimin, peperangan di antara mereka, berebut dunia, berebut kekuasaan. Maka sikap seorang muslim adalah menjauh dari fitnah. As-sa'idu, kata Nabi SAW, man junnibal fitan. As-sa'id liman junnibal fitan. Orang yang benar-benar bahagia yang dijauhkan dari fitnah. Fitnah itu bukan untuk kita dekati, tapi fitnah untuk dijauhi. Untuk kita tidak ikut serta berbicara, tidak ikut serta memberi komentar, ya. Apalagi jika komentar kita semakin membuat permasalahan itu menjadi panas. Beliau juga memberikan beberapa wasiat-wasiat yang lain, ya, di antaranya wa aqilla minan nadhar fin nujum. Ya, batasi melihat kepada bintang-bintang, illa bima tasta'inu bihi ala mawaqitis shalah, kecuali yang engkau gunakan untuk mengetahui waktu-waktu salat. Ketahuilah para pemirsa sekalian, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, melihat ke bintang itu ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang. Di antara yang dibolehkan yaitu yang disebut oleh para ulama kita dengan ilmu tasyir, yaitu mempelajari pergerakan bintang-bintang untuk mengetahui waktu-waktu sholat, untuk mengetahui musim-musim, untuk mengetahui waktu-waktu yang baik untuk bercocok tanam, untuk mengetahui arah kiblat, dan perkara-perkara yang dibutuhkan dalam kehidupan dunia kita. Ini dibolehkan, bahkan terkadang diharuskan, ya, karena untuk mengetahui arah kiblat contohnya, untuk mengetahui, ya, musim-musim yang mana, ya, waktu yang pas untuk menanam tanaman ini, mana yang waktu yang pas untuk tanaman itu, untuk mengetahui, ya, musim-musim. Ini dibolehkan tentunya seorang mempelajari terkait ilmu perbintangan. Imam Qatadah rahimahullah pernah mengatakan, khalaqallahu hadhihi nujum li thalath. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang-bintang ini untuk 3 perkara. Ja'alaha zinatan lis-sama. Allah jadikan bintang-bintang itu adalah perhiasan untuk langit-langit, warujuman lisyayatin, untuk melempar setan-setan yang mencari atau mendengar, menguping ucapan-ucapan para malaikat, wa alamatin yuhtada biha. Juga bintang-bintang ini merupakan tanda-tanda yang dengannya seorang mengetahui arah, ya, di siang maupun di malam, di laut maupun di daratan. Faman ta'awwala fiha bighairi dzalik faqad akhta'a wa da'a nasibahu. Siapa yang mencari selain perkara-perkara tersebut, berarti dia telah melakukan kesalahan dan wa takallafa ma la ilma bihi, dan berusaha mencari sesuatu yang tidak mungkin untuk dia capai. Allah Ta'ala berfirman, inna zayyana as-sama'a ad-dunya bi zinatinal kawakib. Sungguhnya kami hiasi langit dunia dengan perhiasan bintang-bintang. Maka di antara tujuan
diciptakannya bintang-bintang adalah menghiasi langit. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Dan sungguh kami telah hiasi ya, langit dunia dengan lampu-lampu, dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang tersebut alat untuk melempar setan-setan. Wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir, dan kami siapkan untuk mereka ya setan-setan tersebut adab yang menyala-nyala. Maka ini diantara perkara-perkara ya tujuan diciptakannya bintang-bintang adalah untuk menjadi perhiasan langit, untuk melempar setan-setan yang mencari atau berusaha mendengar ucapan-ucapan pembicaraan para malaikat yang kemudian dia sampaikan kepada tukang sihir, kepada dukun-dukun, dan ditambahkan dengan 99 atau 100 kebohongan dan kedustaan, dan juga sebagai tanda bagi manusia untuk mengetahui arah, ya, untuk mengetahui perjalanan-perjalanan mereka, baik di darat maupun di lautan. Dan beliau mengatakan, walaha amma siwa dzalika fa innahu yad'u ila zandaqah. Dan tinggalkan selainnya, ya, terutama orang-orang yang menjadikan atau bergantung terhadap bintang-bintang tersebut, apalagi sampai menisbatkan ya turunnya hujan, atau mengaitkan kejadian-kejadian di dunia dengan pergerakan bintang-bintang. Bahkan meyakini bahwasanya orang yang melakukan perjalanan di ketika muncul bintang ini maka akan selamat. Yang melakukan perjalanan ketika muncul bintang ini akan berbahaya. Yang lahir ketika bintang ini ya dan bintang itu maka akan bahagia, akan kaya, akan sukses. Adapun yang lahir di bintang ini dia akan celaka, sengsara, miskin. Yang menikah di bintang ini ya akan bahagia kehidupan rumah tangganya. Ini perkara-perkara yang dilarang, bisa sampai kepada kesyirikan, dan juga digunakan oleh tukang-tukang sihir untuk ya sihir mereka. Maka tentu ini yang disebutkan oleh penulis kitab ini, wa aqilan nadhara fin nujum. Tinggalkan, jauhi, batasi melihat bintang kecuali ya yang kita butuhkan untuk ibadah kita, ya, untuk waktu-waktu sholat, untuk mengetahui waktu tenggelamnya matahari, terbitnya matahari, tergelincirnya matahari, untuk mengetahui arah kiblat, untuk mengetahui musim-musim, waktu-waktu terbaik untuk menanam dan lain sebagainya, tentu ini dibolehkan. Tapi kalau ya sampai bergantung menisbatkan kejadian-kejadian di dunia ya dengan pergerakan bintang, maka ini adalah perbuatan yang mengarahkan kepada kesyirikan, perbuatan sihir, bahkan bisa mengeluarkan seorang dari agamanya. Kemudian beliau melanjutkan, wa iyyaka wan nadhara fil kalam wal julus ila ashabil kalam. Ini salah satu kaidah yang ma'ruf dari zaman ya para salaf. Mereka semua ya ulama salaf kita sepakat untuk melarang siapa saja mempelajari ilmu kalam, ilmu yang berbicara tentang perkara-perkara gaib, tentang nama-nama, sifat, perbuatan Allah Azza wa Jalla, tapi menggunakan hujah-hujah akal, dalil-dalil akal yang sumbernya dari buku-buku filsafat orang-orang Yunani, orang-orang India, dan orang-orang yang tentunya mereka bukan dari kaum muslimin, sehingga mereka berbicara tentang Allah Azza wa Jalla tapi bersandar kepada akal mereka, bersandar kepada kitab-kitab yang ditulis oleh orang-orang yang tidak mengenal sama sekali tentang Allah Azza wa Jalla. Maka ya beliau menekankan perkara ini, bahwasanya wa iyyaka wan nadhar fil kalam, jangan mempelajari ilmu kalam, karena ilmu kalam yang berdasarkan filsafat Yunani, berdasarkan hujah-hujah akliyah, itu akan menyesatkan seseorang, ya, karena untuk membicarakan, untuk mengetahui perkara-perkara yang gaib,
maka sumbernya hanya Al-Quran, Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal julus ila ashabil kalam, dan juga ya jangan sampai kalian duduk-duduk bersama ahlu kalam yang mana ya mereka berbicara tentang Allah Azza wa Jalla, berbicara tentang perkara-perkara gaib, perkara-perkara akidah, tapi ya meninggalkan sumber utamanya yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahayanya ya ketika mereka menggunakan akal mereka untuk berbicara tentang Allah Azza wa Jalla, mereka terjatuh kepada at-ta'til. Ya, mereka menafikan semua nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Atau menetapkan nama tapi menafikan semua sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Menolak semua sifat-sifat Allah Azza wa Jalla dengan alasan-alasan akal. Mereka mengatakan bahwasanya jika Allah punya sifat, berarti dia berbentuk, dan jika berbentuk berarti sama dengan makhluknya, sehingga mereka menafikan semua sifat ya. Dan juga mereka mengatakan bahwasanya ya mengingkari Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy, sehingga sebagian mereka mengatakan bahwasanya Allah berada di semua tempat, dan ini perkara yang sangat berbahaya karena bisa mengantarkan juga kepada al-hulul wal ittihad. Al-hulul artinya mereka meyakini bahwasanya Allah menempati makhluknya, dan al-ittihad artinya Allah bersatu dengan makhluknya. Ini jelas kekufuran yang nyata ya ketika seorang sampai kepada akidah al-hulul wal ittihad, ya perkara yang sangat berbahaya, yaitu mengatakan dan meyakini bahwasanya Allah menempati makhluknya atau Allah Subhanahu wa taala bersatu dengan makhluknya. Maka ini perkara yang sangat berbahaya, dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan la an alqallaha bi kulli dzambin ma ada syirka ahabbu ilayya min an alqahu bi ilmil kalam. Seandainya aku berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla dengan semua dosa kecuali syirik, lebih ringan ya, lebih baik daripada aku berjumpa dengan membawa ilmu kalam. Karena ini adalah ilmu yang sangat berbahaya, menyesatkan manusia dan membuat ya manusia bisa sangat jauh ya dari ma'rifatullah yang sebenarnya. Maka beliau mengatakan wa iyyaka wan nadhar fil kalam. Maka jauhi ya melihat buku-buku atau hujjah-hujjah ahlul kalam wal julus ila ashabil kalam. Ya. Karena sebab inilah mereka mengingkari ya, nama-nama Allah, mengingkari sifat-sifat Allah, dan mengingkari banyak sekali perkara-perkara gaib. Mengingkari adanya sirat, titian di antara yang menuju surga ya, yang dibentangkan di atas neraka, mengingkari mizan ya, timbangan, mengingkari banyak perkara-perkara gaib ya, disebabkan mereka berhujjah dengan akal mereka, termasuk mereka mengingkari azab kubur ya. Banyak perkara-perkara yang mereka ingkari ya karena menurut mereka tidak masuk ke dalam akal mereka. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang sudah mengingatkan kepada kita tentang bahaya duduk ya, berteman, mengambil ilmu dari ahlul bid'ah ya, dan mereka yang paling pertama masuk dalam peringatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Mathalul jalisis salih wal jalisis su kahamilil miski wa nafikhil kir." Kahamilil misk imma an tabta'a minhu aw an tajida minhu rihan thayyibah wa nafikhul kir imma an yuhriqa thiyabak aw an tajida minhu rihan khabithah. Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Penjual minyak wangi, kalau engkau tidak membeli minyak wanginya, minimal engkau mencium bau yang harum. Adapun pandai besi, kalau tidak membakar bajumu, maka minimal engkau akan mencium bau yang tidak enak. Maka kita dilarang untuk akrab, ya, berteman, bergaul, mengambil ilmu dari mereka dan membaca buku-buku mereka, karena sangat bahaya untuk agama kita. Allah Ta'ala berfirman, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Jika engkau melihat orang-orang yang berbicara tentang ayat-ayat Allah Azza wa Jalla dengan cara yang batil, ya, tidak menafsirkannya dengan tafsir yang benar,
mentafsirkannya dengan hawa nafsu mereka, maka berpalinglah dari mereka, tinggalkan mereka sampai mereka merubah pembicaraannya kepada pembicaraan yang baik. Adapun orang-orang yang mengatakan saya ingin memperbaiki mereka, saya ingin menasihati mereka, kalau seandainya dia mampu, ya dia punya ilmu yang kuat, ya punya kemampuan untuk berhujjah, berdebat dengan mereka, maka tentunya ini baik. Tapi kalau ilmu dia kurang, ya, dan dia juga tidak menampakkan pengingkaran, ya maka ini tentunya berbahaya bagi agama mereka dan lebih aman adalah menjauhi. Tapi kalau memang dia punya kemampuan untuk berdebat, ya, berhujjah, atau berdakwah kepada mereka, maka tentu ini diperbolehkan. Kemudian pemirsa Roja TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kemudian beliau mengatakan, wa alaika bil athar wa ahlil athar wa iyahum fas'al wa ma'ahum fajlis wa minhum faqtabis. Ya. Setelah beliau memperingatkan kita semua dari melihat buku-buku ahli kalam atau mendengarkan ucapan-ucapan mereka, orang-orang yang berbicara tentang akidah, perkara-perkara gaib, tapi ya tidak menggunakan dua sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah, tinggalkan mereka. Sebaliknya, alaika bil athar, hendaklah kalian selalu berpegang teguh dengan dalil-dalil, dengan Al-Quran, dengan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan perkataan para sahabat, para tabi'in, ya, para ulama yang mengikuti jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ahlil athar, ahlus sunnah wal jamaah, bertanyalah kepada mereka, duduklah bersama mereka dan belajarlah dari mereka. Karena apa yang mereka sampaikan semuanya adalah qala Allah wa qala Rasulullah. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu mereka bersumber dari Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka adalah pewaris para nabi. Kata Nabi SAW, al-ulama warathatul anbiya wa innal ulama lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadhin wafir. Sungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan sungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham. Mereka mewariskan ilmu. Ilmu Al-Quran, ilmu sunnah Musallam. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu ba'di abada. Aku telah meninggalkan untuk kalian dua perkara, ya jika kalian berpegang dengan dua perkara tersebut, kalian tidak akan sesat selamanya. Allah Ta'ala berfirman, Qul inna hudallahi huwal huda. Sungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Petunjuk, ya, selain petunjuk Allah, petunjuk yang keliru. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Kata Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang lain, barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Qul inna hudallahi wal huda. Sungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Kalau engkau mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang kepadamu ilmu, petunjuk Al-Quran, petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada bagimu ya penolong dan pembantu. Juga Allah Ta'ala berfirman, "Waman adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah." Siapa yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Azza wa Jalla? Wa ma dha ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah kebenaran itu kecuali kesesatan. Maka ya terutama ilmu akidah, ya, ilmu tentang Allah Azza wa Jalla, perkara-perkara yang gaib, maka sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ya tentunya kita mengetahui bahwasanya agama kita sudah sempurna, maka tidak perlu kita mengambil dari sumber-sumber lain, ya, karena sumber agama ini adalah Al-Quran, hadis Nabi Sallam, perkataan para sahabat dan apa yang dipelajari oleh para tabi'in dari mereka yang mereka sudah dipuji oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang di zamanku, kemudian setelah mereka, kemudian setelah mereka. Kemudian Allah juga telah mengatakan bahwasanya agama ini sudah sempurna, ya. Tidak perlu kita menambah, ya, apalagi juga tidak boleh dikurangi.
Allah Ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama untuk kalian, dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Sesuatu yang sempurna tentu tidak boleh ditambahi dan juga tidak boleh untuk dikurangi. Maka beliau rahimahullah mengatakan, wa iyyahum fas'al, maka bertanyalah kepada mereka, wa ma'ahum fajlis, duduklah bersama mereka, wa minhum faktabis, bertanyalah, ambillah ilmu dari mereka, belajarlah dari mereka, dari ahlus sunnah, ahlul athar, orang-orang yang mengajarkan ilmu, yang berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui. Ya, kita harus benar-benar bertanya tentang agama ini dari sumbernya, ya, yang berbicara dengan qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ketahui bahwasanya, ya, seluruh nabi mereka semua sama dalam hal akidah, ya, tentang Allah, tentang malaikat, tentang takdir, ya. Ini perkara-perkara yang disepakati, ya, dalam hal akidah. Adapun syariat, ya, bisa jadi syariat setiap nabi berbeda dengan syariat nabi yang lain. Ada yang dihapus syariatnya, ada yang dirubah. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap kalian, ya, punya syariat sendiri dan punya minhaj sendiri dalam beragama. Tapi perkara-perkara akidah, ya, ini perkara yang sama. Dimulai dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan, ya, Nabi Musa alaihi salam atau Nabi Isa alaihi salam nanti di akhir zaman ketika turun, maka dia beramal dengan syariat Nabi kita alaihi salatu wasallam. Dia tidak beramal dengan syariat Injil. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sahabat Umar memegang Taurat, maka Nabi alaihissalam marah, menegurnya, dan dia mengatakan seandainya Musa masih hidup maka tidak ada pilihan dia kecuali mengikutiku. Ya, Nabi alaihissalam pernah bersabda, la yusma'u bi ahad min hadil umma Yahudi wala Nasrani thumma la yu'minu billadhi ursiltu bi illa kan min ashabin nar. Tidak ada yang mendengarku dari umat ini, ya, baik Yahudi maupun Nasrani, kemudian tidak beriman dengan apa yang aku bawa kecuali dia akan menjadi penduduk neraka. Maka kita wajib semua untuk mengikuti syariat Nabi kita alaihi salatu wassalam. Tidak ada pilihan lain. Kita wajib untuk mempelajari syariat Nabi SAW dan mengikutinya. Dan tidak mengikuti syariat-syariat yang lain. Meninggalkan semua petunjuk selain petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan kita harus yakin bahwasanya itulah petunjuk yang benar. Adapun selainnya maka akan mengantarkan kepada kesesatan. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dan sungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Dan jangan ikuti jalan-jalan yang lain yang akan menyesatkan kalian dari jalanku. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaklah kalian memegang teguh sunnahku dan sunnah khulafair rasyidin setelahku. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geraham. Wa iyyakum muhdatsatil umur, dan jauhilah perkara-perkara baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Karena semua perkara baru dalam agama adalah bid'ah dan semua bid'ah adalah menyesatkan. Kemudian pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beliau Imam Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari yang mengatakan, wa'lam annama ubidallah bimithlil khawfi minallah. Ketahuilah bahwasanya beribadah kepada Allah yang terbaik adalah dengan memunculkan dan menghadirkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Wa tariqul khawfi wal huzni wasyafaqat wal haya minallahi tabaraka wa ta'ala. Yaitu juga dengan cara menambah rasa takut, menambah rasa khawatir, menambah rasa malu kepada Allah Azza wa Jalla. Ini wasiat selanjutnya dari Imam Al-Barbahari rahimahullah
beliau menganjurkan kita untuk selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Menghadirkan muraqabatullah, menghadirkan perasaan diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Selalu merasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah adalah para ulama. Sehingga al-ilmu al-khasyah. Ilmu yang benar adalah ilmu yang mengantarkan seorang kepada rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga dia berusaha untuk rasa takut tersebut membuat dia tidak meninggalkan apa yang Allah wajibkan dan tidak melakukan apa yang Allah larang. Dan tentunya tidak boleh berlebihan juga dalam beragama. Iyyakum wal ghulu. Hendaklah kalian tidak berlebihan dalam beragama. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang selalu takut kepada Allah Azza wa Jalla. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla ketika dia sendiri baginya ampunan dan pahala yang besar. Karena orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla, dia akan selalu mengerjakan apa yang Allah wajibkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Allah memuji orang yang takut dengan perjumpaan dengan Allah Azza wa Jalla, dengan dijanjikan dengan 2 surga. Juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan orang-orang yang takut perjumpaan dengan Allah Azza wa Jalla, menahan hawa nafsunya, maka sungguhnya surga adalah tempat kembalinya. Ini janji bagi Allah Azza wa Jalla bagi orang-orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla ketika dia sendiri ataupun ketika dilihat oleh banyak manusia. Dan manusia tentunya terbagi 3 dalam perkara ini, atau kaum muslimin, orang-orang yang beriman terbagi menjadi 3, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Tsumma awrathnal kitaba alladzina istafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan kitab ini kepada hamba-hamba pilihan kami. Faminhum zalimun li nafsihi. Tapi di antara manusia, di antara orang yang diwariskan kitab Al-Quran ini, ada di antara mereka yang zalimun li nafsihi. Wa minhum muqtasid, di antara mereka ada yang pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dan ada juga di antara mereka yang berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin dari Allah Azza wa Jalla. Al-zalim li nafsi, mereka adalah kaum muslimin yang punya beberapa kelalaian-kelalaian, meninggalkan yang wajib-wajib, sebagian yang wajib, dan menerjang sebagian yang haram, sehingga disebut dengan al-zalim li nafsihi, karena dia lalai dari sebagian kewajiban dan menerjang sebagian keharaman. Dan inilah yang kebanyakan dilakukan oleh kaum muslimin, yaitu banyak atau sebagian kewajiban mereka tinggalkan dan beberapa keharaman masih mereka lakukan. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Kemudian wa minhum muqtasid, di antara mereka ada yang pertengahan, mereka melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang haram, tapi tidak banyak melakukan yang sunnah, dan juga mungkin masih terjatuh kepada perkara-perkara yang makruh. Adapun yang terbaik as-sabiq bil khairat, yang berlomba-lomba kepada kebaikan, yang melaksanakan yang wajib, menambahkan dengan yang sunnah, meninggalkan yang haram, juga meninggalkan yang makruh, bahkan sebagian yang mubah pun mereka tidak berlebihan. Inilah yang tentunya kita ingin capai, yaitu menjadi as-sabiqun as-sabiqun, kelompok yang berlomba-lomba. Karena Allah Azza wa Jalla memang selalu memerintahkan kita untuk bersegera dalam kebaikan. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddatil muttaqin. Dan berlomba-lombalah, cepat-cepatlah menuju ampunan dari Tuhan kalian, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disiapkan bagi orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Di antara cirinya mereka selalu berinfak dalam kondisi lapang maupun sulit, dan selalu menahan amarahnya, mengampuni orang-orang yang berbuat salah kepada mereka. Allahu yuhibbul muhsinin.
Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang jika melakukan perbuatan dosa, ya perbuatan keji, au dzalamu anfusahum, atau menzalimi diri mereka sendiri, dzakarullaha, ya fastaghfaru lidzunubihim. Mereka segera ingat Allah. Ini ciri orang bertakwa. Jika berbuat dosa segera ingat kepada Allah, minta ampun atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Allah Azza wa Jalla. Mereka tahu hal tersebut. Mereka segera bertaubat kepada Allah. Mereka tahu Allah Maha penerima taubat. Dan tidak terus-menerus melakukan dosa tersebut. Selalu segera ingat, segera istighfar. Wa atbi'is sayyi'atal hasanatan tamhuha. Dia selalu mengikuti kebaikan, mengikuti keburukan dengan kebaikan yang akan menghapusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan juga memperingatkan kita untuk tidak berlebih-lebihan dalam beragama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, habul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah yang continue meskipun sedikit. Jadi bukan yang banyak tapi kemudian kita hanya melakukannya sebentar. Alaikum minal amali ma tutiqun. Hendaklah kalian melakukan satu amal yang kalian mampu untuk continue ya. Daripada kita memaksa diri kita kemudian kita ya berhenti dan kemudian malas untuk melanjutkannya. Maka di sini ya beliau juga mengingatkan kita untuk selalu takut kepada Allah Azza wa Jalla, karena takut ini salah satu rukun dari rukun ibadah selain yang lain, yaitu al-mahabbah war raja, menghadirkan cinta dan harap kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah beribadah kepada Allah dengan 3 perkara ini, dengan kecintaan, dengan khauf, rasa takut, dan rasa harap ya. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya menghadirkan rasa takut, kata para ulama kita, fahuwa khariji, maka dia adalah khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar dan tidak memberi harapan bagi orang yang meninggal dalam belum bertaubat dari dosa besar. Mereka meyakini akan kekal di neraka dan tidak akan mendapatkan syafaat. Waman abadallaha birraja fahuwa murji', ya, fahuwa murji'. Siapa yang beribadah kepada Allah hanya harap, ya, maka dia adalah kelompok murji'ah. Waman abadallaha bil mahabbati faqat fahuwa ya sufi. Waman abadallaha bil mahabbati wal khawfi war raja fahuwa ahlus sunnah wal jamaah. Ya, barang siapa yang beribadah dengan menghadirkan rasa cinta, rasa takut, rasa harap, maka fahuwa sunni, maka dialah ahlus sunnah yang sebenarnya. Kemudian beliau juga ya rahimahullah mengingatkan tentang pentingnya wal haya minallah tabaraka wa ta'ala. Kita menghadirkan rasa malu kepada Allah Azza wa Jalla. Malu untuk berbuat dosa, malu kepada Allah dan malu kepada manusia. Dan al-haya, kata Nabi SAW, la ya'tilla bi khair, tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Dan Nabi alaihi salatu wassalam adalah seorang yang sangat pemalu, lebih pemalu daripada seorang perawan di kamarnya. Bahkan Nabi SAW pernah suatu hari para sahabatnya ya mengundang para sahabatnya untuk makan di rumahnya, dan mereka tinggal untuk ngobrol setelah makan. Nabi malu untuk menegur mereka ya karena tingginya rasa malu Nabi SAW. Maka rasa malu ini ya, yang penting kita tidak malu beribadah, tidak malu berbuat baik, tapi malu untuk bermaksiat, malu untuk menggunakan ya fasilitas dari Allah untuk bermaksiat, malu untuk meninggalkan perintah Allah, malu melaksanakan perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah ya malu yang terpuji, yang mana tentunya ya orang yang punya rasa al-haya ini berarti dia punya al-haya, kehidupan ya. Kata al-haya dan al-hayah ini dekat ya. Artinya orang yang hidup hatinya, maka tentu dia punya rasa malu ya untuk berbuat perkara-perkara yang dilarang ya, perkara-perkara yang melanggar perintah Allah Azza wa Jalla, karena Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan Allah Maha pemberi rezeki, dan semua fasilitas yang kita manfaatkan, kita rasakan, semua sumbernya dari Allah Azza wa Jalla. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Nikmat apa saja yang ada pada kalian, maka itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Maka seorang yang malu kepada Allah Azza wa Jalla, malu menggunakan apa yang Allah karuniai
untuk bermaksiat kepadanya. Ini perkara yang sangat penting untuk selalu kita hadirkan, rasa takut kepada Allah dan rasa malu kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau ya rahimahullah masih melanjutkan ya wasiat-wasiat dan nasihat beliau, wahdar an tajlisa ma'a man yad'u ila syauqi wal mahabbah. Dan waspadalah, jauhilah, ya hati-hatilah mengikuti orang yang mengajak kepada asyauq wal mahabbah. Nah, ini perkara yang tadi kita singgung, yaitu kelompok-kelompok sufiyah yang mana mereka hanya mengandalkan rasa mahabbah saja. Bahkan sebagian mereka mengatakan bahwasanya mereka tidak beribadah ya karena takut dengan neraka. Mereka juga bukan beribadah karena berharap surga, tapi hanya karena rasa cinta saja kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak benar. Karena para anbiya, mereka adalah manusia yang sempurna, yad'unana raghaban wa rahaba. Ya, Allah memuji mereka karena mereka punya rasa harap, mereka punya rasa takut, mereka berdoa minta surga kepada Allah. Nabi kita alaihissalam senantiasa minta surga, ya, senantiasa minta dijauhkan dari neraka. Doa yang paling sering diulang Nabi alaihissalam, Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apakah mereka yang mengatakan beribadah karena tidak takut neraka atau karena tidak berharap surga lebih baik daripada Nabi SAW? Tentu tidak. Ya. Maka ibadah yang benar yaitu ibadah yang memunculkan cinta, ya, rasa harap pahala dari Allah, balasan surga, dan karena takut azab, ancaman dan neraka Allah Azza wa Jalla. Ini diperingatkan oleh penulis kitab ini, jangan ya ikut-ikut ya bergabung dengan mereka yang beribadah kepada Allah hanya mengandalkan atau mencukupkan dengan kecintaan saja tanpa rasa harap dan tanpa rasa takut. Waman yakhlu ma'an nisa, yang bermudah-mudahan untuk berkhalwat dengan wanita, bercampur baur dengan wanita, yang mana kita saksikan tentunya di negeri kita dan di tempat-tempat yang lain, mereka sangat bermudah-mudahan untuk berkhalwatnya dengan wanita atau bercampur baur dengan wanita, ya, karena Nabi SAW telah memperingatkan, ma taraktu fitnatan ba'di fitnatan adarra ala rijali minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan suatu fitnah yang lebih berbahaya ya bagi laki-laki melebihi fitnah para wanita. Sehingga beliau juga memperingatkan tentang bahaya fitnah wanita, karena ini fitnah yang sangat besar, yang sangat sulit untuk ya dihindari oleh para laki. Bahkan banyak dari ulama kita yang mereka mengatakan bahwasanya ya meskipun umurnya sudah sangat tua, ya mereka tetap sangat takut dengan ya godaan wanita. Dan juga ya banyak asar-asar yang menyebutkan tentang bahaya ini. Wa tariqul madhab, beliau juga memperingatkan tentang tarekat-tarekat sesat yang mana mereka mengatakan bahwa setiap orang harus punya syekh tarekat yang dia harus mengikutinya secara sempurna, tunduk ya 100% apapun yang diperintahkan. Bahkan ya sebagian mereka mengatakan bahwasanya jika engkau masuk ya ke kamar syekhmu atau ke ruangan syekhmu, ke ruangan gurumu, maka letakkan akalmu sebagaimana engkau meletakkan sendalmu. Ya, sebagian juga mereka mengatakan kun baina yaday syekhika kal mayyit baina yaday mughassilihi. Jadilah kamu di depan syekhmu seperti mayit yang dimandikan, ya, seperti jenazah yang dimandikan. Sehingga mereka ya melihat apapun perbuatan syekhnya, ya perbuatan mungkar, perbuatan haram, mereka mengatakan matanya yang salah, bukan syekhnya. Ya, bahkan lebih parah lagi, sebagian mereka sampai ya meminta berkah ya ketika baru menikah, dia bawa istri barunya untuk bermalam dengan syekhnya. Ini perkara-perkara yang benar-benar terjadi. Waliyadzubillah, dan ini perkara yang diingatkan oleh beliau tentang bahaya-bahaya, fa inna haula kulluhum ala dhalalah, karena mereka semua ya berada di atas ya kesesatan. Kemudian beliau juga ya melanjutkan nasihat-nasihatnya, wa'lam rahimakallah. Para pemirsa Roja TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, beliau banyak memberi wasiat dalam kitab ini. Ya, beliau mengatakan wa'lam rahimakallah annallaha tabaraka wa ta'ala da'al khalqa kullahum ila ibadati. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengajak semua manusia untuk beribadah kepadanya. Semua makhluk diajak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa manna ba'da dzalika 'ala man syaa bil Islam tafaddulan minhu. Tapi Allah memilih sebagian saja untuk tunduk masuk ke dalam agama Islam, itu karena murni karunia dari Allah Azza wa Jalla.
Tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Azza wa Jalla, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ayahsabul insanu an yutraka suda. Apakah manusia menyangka dia akan dibiarkan begitu saja? La yu'mar wa la yunha. Ya. Tidak ada perintah, tidak ada larangan. Mereka akan diperintah, dilarang, diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Allah perintahkan semua manusia untuk beribadah kepadanya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk ikhlas beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Dan beribadahlah kepada Allah ikhlas, dengan mengikhlaskan agama hanya kepadanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala merintahkan semuanya untuk beribadah kepada Allah. Dan sebenarnya semua ya selain jin dan manusia ya dari makhluk-makhluk Allah beribadah kepada Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidak ada suatu apapun kecuali bertasbih, ya, gunung-gunung, pohon-pohon, benda-benda mati semua bertasbih. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tapi kalian tidak memahami tasbih mereka, tidak tahu cara mereka bertasbih. Ya, pernah di zaman Nabi SAW para sahabat mendengar ya makanan itu bertasbih di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan juga ada batu-batu dan pohon yang memberi salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ya di sini beliau juga mengingatkan tentang takdir, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memilih siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya untuk beriman. Allah mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab yang memberi penjelasan kepada semua, tapi ya hanya orang-orang tertentu yang ditakdirkan untuk beriman kepada Allah Azza wa Jalla, karena ini murni karunia dari Allah Azza wa Jalla, ya. Dan Allah memberikan kudrah, kemampuan untuk memilih kepada manusia, tapi di antara manusia ada yang memilih untuk kufur dan Allah ada yang memilih untuk beriman. Tentunya semua itu tidak lepas dari kehendak Allah Azza wa Jalla, tapi kita tidak boleh mempertanyakan tentang hal tersebut. Yang wajib bagi kita adalah berusaha untuk ya mendapatkan hidayah, ya, meminta kepada Allah hidayah dan meminta kepada Allah agar dikokohkan di atas hidayah tersebut, ya. Karena tentunya ya kita mengetahui bahwasanya untuk mendapatkan hidayah butuh ya sebab-sebab. Ya, sebagaimana ketika seorang ingin punya anak, maka dia harus menikah. Ketika seorang ingin mendapatkan rezeki, dia harus bekerja. Begitu pula ketika ingin mendapatkan surga, maka dia harus beramal. Ketika ingin diselamatkan dari neraka, maka tentunya dia harus meninggalkan ya dosa-dosa. Nah, ini diantara nasihat-nasihat beliau yang tentunya sangat banyak. Ya, di akhir-akhir kitab ini beliau banyak memberi nasihat kepada kita semua. Setelah beliau membahas tentang banyak perkara-perkara akidah, ya beliau menegaskan kembali sebagian perkara-perkara tersebut, dan secara umum ya nasihat bagi kita tentang ya perkara tidak melihat kepada bintang dengan tujuan untuk menjadikannya atau mengaitkan perkara-perkara kejadian-kejadian dunia dengan pergerakan bintang, tapi boleh untuk mempelajarinya dalam rangka mengetahui arah kiblat, ya musim-musim, dan untuk mengetahui arah-arah perjalanan. Kemudian juga perkara-perkara lain yang beliau ingatkan untuk tidak duduk bersama ahlul kalam dan kembali selalu kepada ahlus sunnah wal jamaah. Dan yang beliau juga ingatkan bahwasanya kita wajib semua untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, namun tentu tidak semua diberi hidayah untuk mendapatkan petunjuk tersebut. Semoga apa yang kita pelajari di pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan saya kembalikan kepada akhi yang ada di studio Roja. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan hukum mempelajari ilmu nujum atau perbintangan. Nah, ikhwati Islam wazakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan di line telepon 0218236543
atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini dari Pak Ian di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Bagaimana dengan melihat perakiraan cuaca online terkini dengan aplikasi di handphone atau laptop? Misalnya kita mau melakukan perjalanan jauh keluar kota, jadi kita melihat dan memantau keadaan cuaca melalui aplikasi perakiraan cuaca tersebut. Dan sebagian perakiraan itu benar dan terkadang perakiraan cuacanya meleset, nggak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Misalnya di aplikasi mendung dan kenyataannya panas. Apakah hal ini boleh dilakukan atau bisa merusak akidah kita sebagai seorang muslim? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Nah. Afwan, ini ada kegiatan kayaknya di luar nih. Jadi bisa diulang pertanyaannya? Baik. Pertanyaan dari Pak Ian di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana dengan melihat perakiraan cuaca online terkini dengan aplikasi di handphone atau laptop? Misalnya kita mau melakukan perjalanan jauh keluar kota, jadi kita melihat dan memantau keadaan cuaca melalui aplikasi perakiraan cuaca tersebut, dan sebagian benar dan terkadang perakiraan cuacanya meleset nggak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Misalnya di aplikasi mendung dan kenyataannya panas. Apakah hal ini boleh dilakukan atau bisa merusak akidah kita sebagai seorang muslim? Mohon nasihatnya Ustaz, terima kasih. Nah. Ikhwati Islam azakumullah, sahabat Roja, kami mohon maaf karena ada satu dan lain hal dan kendala teknis. Di kesempatan ini belum bisa melanjutkan di sesi tanya jawab. Insya Allah kita akan bertemu kembali dalam program kajian ilmiah disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Iqbal Gunawan Hafizahullah di kesempatan pekan depan. Kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM.